Nah, sekarang nih ya, kan Mas Bagus sudah kembali kuat, bisa jadi contoh buat kita semua. Nah, tapi saya mengundang Soca Seekers ini pengen tahu, karena saya juga taunya adalah salah satu yang saya tahu dari Mas Bagus adalah Mas Bagus ini adalah praktisi Ho'oponopono. Tadi saya koreksi salah. lagi. Ho'oponopono. Oke, Ho'oponopono. Baiklah. Nah, jadi salah rupanya. Ho'oponopono ini secara umum dikenal sebagai teknik penyembuhan, ya, teknik penyembuhan diri melalui proses pengampunan. Nah, pengampunannya Ho'oponopono menjadi dikenal berasal dari Hawaii ini karena pada tahun 600 Masehi kurang lebih itu dibawa oleh orang-orang Tahiti ke Hawaii. Nah, tapi Ho'oponopono ini sendiri itu bukan berdiri sendiri. Nah, ini berkembang di dataran Polinesia. Nah, sampai akhirnya kurang lebih tahun 600 Masehi dibawa oleh orang Tahiti itu ke Hawaii. Ya. Jadi, nah Ho'oponopono sebenarnya bukan Ho'oponopono, Pono sebenarnya. Iya, sebenarnya Pono. Nah, ini adalah suatu bagian dari teknik kebijaksanaan kuno tentang manusia dan alam semesta yang sebenarnya tidak punya nama. Nah, sekarang orang mengenal namanya adalah Huna. Nah, Huna itu diperkenalkan oleh seorang seorang pengajar yang memang menyelidiki tentang pemahaman ini tahun 1920, yaitu namanya Max Freedom Long. Beliau mendengar, oh kok ini orang-orang Hawaii ini kalau sakit nggak mau ke dokter, orang Hawaii ini kalau sakit nggak mau makan obat, mereka ngelakuin Ho'oponopono, pono, apa sih pono gitu loh. Sampai akhirnya si Max Freedom Long ini mencari dan ketemu dengan yang namanya Dr. William Brigham. Ini sudah lebih dulu mempelajari, bahkan mempraktekkan sampai berjalan di atas lahar dan lain sebagainya. Nah, ketemulah si Max Freedom Long ini berguru dan minta petunjuk dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya keluar bahwa oh, Huna itu kan artinya rahasia. Nah, Ho'oponopono sendiri ini merupakan suatu prinsip ketujuh. Ho'oponopono ke atasnya itu ada 6. Jadi ada Ike, ada Kala, ada Makia, ada Manawa, ada Aloha, ada Mana, baru Pono. Nah, untuk kita menjalankan 6 yang atas, memang kuncinya di Ho'oponopono. Karena apa? Pada saat kita tidak melakukan pembersihan, pada saat kita tidak melakukan pembenahan diri, nah tentunya akan sulit untuk kita memproses hal yang lain yang di atas. Nah, salah satu contoh yang nomor 1 itu namanya Ike. Ike itu sebenarnya banyak praktisi spiritual yang sudah memperkenalkan sebenarnya. Jadi Ike itu adalah tentang atau mengatakan bahwa dunia adalah apa yang ada di pikiranmu. Nah, ini kan banyak praktisi-praktisi spiritual sekarang yang memang memperkenalkan ini kepada masyarakat umum bahwa sebenarnya alam kita ini, dunia kita ini ya nggak jauh dari apa yang ada di kepala. Berarti sebetulnya intinya semua itu ya, kalau tadi sempat kita juga ngobrol-ngobrol dengan yang lain, intinya spiritual sendiri itu kan ke dalam diri kita sendiri. Gimana kita berbenah dalam diri kita sendiri supaya kita menjadi lebih baik ya. Itu ya sebetulnya ya. Cuma ini memakai cara Ho'oponopono itu. Nah, sebetulnya artinya apa sih Mas Ho'oponopono itu artinya? Artinya Ho'oponopono itu sebenarnya mengembalikan kepada kesempurnaan atau mengembalikan kepada kebenaran. Jadi sebenarnya ini berkaitan bahwa Ho'oponopono itu mempunyai arti mengembalikan kepada kesempurnaan, mengembalikan kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bahwa sebagai seorang manusia alangkah indahnya kalau kita itu hidup nyaman, hidup bahagia, hidup damai, hidup bebas dari masalah. Jadi Ho'oponopono itu artinya seperti itu, Mbak. Dan ini manfaatnya atau tujuannya kita belajar Ho'oponopono berarti adalah supaya kita ini menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa hidup damai, hidup bahagia sesuai dengan kita kan. Karena masing-masing orang tuh beda-beda tuh ya, Mas. Iya, betul. Nah, jadi memang tujuannya adalah untuk kita
meraih atau kita memperoleh kualitas hidup yang memang layak gitu loh. Karena selama ini kan banyak orang merasa bahwa kok hidup saya cari duit susah, cari kerjaan susah, kok saya cuma jadi begini aja, saya tuh pengen jadi orang itu, pengen seperti itu, tapi kenapa saya begini. Nah, sebenarnya kan itu masalahnya ada di dalam. Gitu loh. Nah, jadi dengan Ho'oponopono kita berharap bahwa ini dapat dirubah. Nah sekarang saya pengen tahu nih, saya tuh udah dulu saya tuh baca tentang Ho'oponopono ini. Dan rasanya beberapa waktu yang lalu saya sempet nih mempraktekkan dengan baik dan benar. Berhasil gitu menurut saya berhasil juga. Dan saya setelah berhasil tentu saya lupa saya pernah pakai itu. Jadi nah saya pengen tahu, karena saya merasa pada waktu itu saya berhasil ya, pengalaman pribadi, gimana sih sebetulnya prinsip atau cara kerja dari Ho'oponopono ini? Ini penting banget Mas diketahui. Prinsip, kalau kita bicara prinsip, jadi prinsipnya dalam kita berHo'oponopono itu adalah kita harus menyadari bahwa sebenarnya sebagai manusia kita itu punya kemampuan, kita punya daya. Untuk apa? Untuk kita melakukan pembersihan, untuk kita melakukan penyembuhan, untuk kita melakukan perubahan, untuk kita memperoleh hal-hal yang memang kita inginkan. Nah, tapi tentunya hal ini kan tidak semudah membalik telapak tangan. Seperti yang tadi, banyak hal, banyak kendala dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh bahwa kita punya daya sebenarnya, bahwa kita punya kemampuan. Awal Oktober tahun kemarin, tangan saya patah, Mbak. Jadi jari manis saya ini patah di dua ruas ya. Karena nah ini saya cerita ini juga karena berkaitan dengan teknik Ho'oponopono yang tadi Mbak tanya. Nah, jadi kesangkut tembok. Nah, kesangkut temboknya gara-gara apa? Gara-gara saya menghalangi anjing saya yang jahil nyubit yang satunya. Gitu. Karena anjing itu kan kalau nyubit sakit gitu kan. Betul. Kalau kita nyubit kan pakai tangan. Nah, kalau mereka nyubit kan pakai gigi. Nah, sedangkan yang satu itu pengalah gitu loh. Jadi begitu yang satu lompat mau gigit, saya halangin. Karena mungkin saya terlalu keras, karena yang saya mau dorong itu adalah anjing yang badannya besar, herder. Jadi saya gibas itu dengan sekuat tenaga. Nah, ternyata ini si yang mau saya dorong ini, dia sudah pintar gitu loh. Jadi pada saat ini mau nyubit, dia sudah ngeles duluan. Jadi tangan saya bablas nyangkut di tembok, patahlah di dua ruas ini, ya. Nah, di sini saya mempraktekkan apa yang saya paham, bahwa saya tidak menyalahkan anjing saya. Jadi saya tidak menyalahkan gara-gara kamu. Kalau orang kan begitu, kamu sih ini gue jadi begini. Gitu kan. Iya. Itu reaksi normal manusia loh Mas. Ya. Terus ya saya berHo'oponopono sendiri bahwa ini bukan salah siapa-siapa. Bukan salah mereka, bukan salah saya. Jadi yang saya harus lakukan apa? Saya ambil tanggung jawabnya. Bahwa ini terjadi karena diri saya. Entah apa penyebabnya saya tidak mau tahu, tapi saya mengambil tanggung jawab bahwa ini terjadi, tangan saya patah karena ada kekeliruan dalam diri saya yang saya harus benahi. Ya sudah, saya duduk diam sambil saya elus-elus, saya lakukan Ho'oponopononya. Jadi saya hanya mengatakan, saya minta maaf bahwa saya sudah berbuat sesuatu yang menyebabkan kamu sakit. Saya ngomong sama jari saya. Saya minta maaf bahwa saya menyebabkan kamu patah. Saya menyesal bahwa kamu harus mengalami rasa sakit. Saya minta maaf. Dan dengan ini saya menyatakan kepada kamu bahwa saya mencintai kamu. Saya berterima kasih kamu selama ini sudah menjadi bagian dari tubuh saya, dari kehidupan saya. Saya minta maaf, saya menyesal, dan saya berterima kasih kepada kamu. Saya mencintai kamu. Juga kepada rasa sakit yang muncul. Kepada rasa sakit yang muncul, saya juga dengan ini menyatakan bahwa saya mencintai kamu, dan dengan ini saya dengan ikhlas saya melepaskan kamu karena saya sudah tahu
arti rasa sakit ini bagi tubuh saya. Nah, jadi itu saya lakukan terus setiap hari. Saya nggak ke dokter, saya nggak ronsen. Padahal istri saya dokter, sampai istri saya bilang, kamu nggak ronsen, nggak, sudah biarin aja. Waktu itu nggak bisa ditekuk. Nah, tapi kan sekarang sudah normal. Nggak bisa ditekuk, sakitnya luar biasa gitu kan. Nah, saya nggak ke dokter, saya nggak ronsen. Ya udah, setiap hari saya ho'oponopono dia, jari saya. Berapa lama tuh Mas akhirnya berhasil untuk menyatu kembali? Jadi 1 bulan kemudian ini sudah mulai bisa ditekuk, walaupun masih bengkak. Tapi 1 bulan kemudian, jadi Oktober, November ya, di November itu berarti waktu itu sudah mulai bisa ditekuk. Jadi cuma dalam waktu 1 bulan prosesnya sudah berjalan. Gitu. Jadi tulangnya sudah menyatu, sudah memperbaiki sendiri 1 bulan. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya Mbak tadi, menjalankannya itu seperti apa? Karena prinsipnya tadi adalah kita menyadari bahwa kita punya potensi, kita punya daya dalam tubuh kita. Nah, ini pun sebenarnya tentang daya, tentang potensi, tentang kekuatan di tubuh manusia itu ada di prinsip di atasnya Pono, yaitu apa? Mana. Mana menyatakan bahwa semua daya, semua kekuatan itu ada di dalam. Berarti ada di dalam diri kita. Dan jadi pada saat saya menyadari, oke, saya punya kemampuan kok, tubuh saya punya kemampuan untuk menyembuhkan ini. Yang saya harus lakukan adalah mengambil tanggung jawab. Jadi prinsipnya Ho'oponopono itu adalah bahwa kita mengambil tanggung jawab itu segala sesuatu yang terjadi pada kita, karena semuanya itu adalah akibat dari kita sendiri. Yes. Dan ini yang mungkin banyak orang yang melakukan Ho'oponopono ini kesulitan, karena teknik yang paling sulit dalam kita melakukan Ho'oponopono adalah mengambil tanggung jawab. Gitu. Itu cara mengambil tanggung jawabnya ya? Ya, secara sederhana seperti itu. Jadi, tapi harus ikhlas ya Mas? Oh tentu. Ikhlasnya untuk kita dimaki-maki tanpa kita tahu salah kita, itu yang agak susah. Kayaknya Ho'oponopono ini jadi prinsip utamanya juga rasa ikhlas untuk menerima tanggung jawab. Nah, ya kan? Begini, kalau kita bicara ikhlas sebenarnya agak melenceng ya. Cuma gini, kalau yang namanya ikhlas itu kan orang sering mengartikan atau sering menyamakan dengan kata-kata pasrah. Iya. Ya kan? Nah, padahal ikhlas itu bukan kepasrahan. Ikhlas itu bukan tentang kita, sudahlah, terserah deh, bukan seperti itu. Bukan pasif ya, tapi justru sebenarnya aktif gitu. Ikhlas itu adalah tentang apa yang memang kita sadari terjadi, lalu kita berusaha untuk memperbaikinya. Setelah kita melakukan perbaikan tersebut, nah baru kita berserah kepada alam semesta untuk hasilnya nanti seperti apa. Kalau orang menyakiti kamu, itu berarti orang itu dipakai oleh alam semesta untuk memberitahu kamu bahwa kamu itu punya luka yang harus kamu selesaikan. Oh, ini seperti mirroring gitu ya? Yes. Berarti kalau gitu Mas Bagus nggak pernah berantem nih kayaknya sama istrinya ya. Kalau berantem langsung Ho'oponopono gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu kalau saya boleh summary dikit, berarti Ho'oponopono itu benar-benar balikin segala sesuatunya ke kita sendiri. Kita mengambil tanggung jawab dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi pada kita, itulah yang harus kita perbaiki. Apapun ya. Nah, sekarang ini kan ya Mas, banyak banget seminar-seminar tentang luka masa lalu, past life regression, apa segala macam deh. Pokoknya kalau ngelihat di spiritual channel tuh banyak banget dan macam-macamnya juga banyak. Nah, apakah Ho'oponopono ini bisa mengatasi hal-hal seperti itu? Kadang-kadang seperti itu. Nah, apakah Ho'oponopono ini bisa juga mengatasi hal-hal seperti itu? Ho'oponopono memang bisa untuk dilakukan untuk melakukan pembersihan diri yang berkaitan dengan trauma-trauma masa lalu. Karena memang Ho'oponopono itu kan membersihkan, tujuannya membersihkan tubuh, jiwa, dan pikiran dari
semua energi negatif dan emosi negatif yang memang muncul dan terjadi. Nah, berkaitan dengan trauma yang tadi Mbak Ria katakan, kalau dalam hipnoterapi dan lain sebagainya, trauma itu adalah apa yang memang kita miliki, datanya kita sudah miliki sejak kita lahir, dan saat ini pada saat kita merasa atau menyadari itu mengganggu, itu kan berarti sedang bekerja. Nah, dalam Ho'oponopono dikenal yang namanya program. Program ini adalah tentang data. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat tubuh manusia ini, anggap misalnya Mbak Ria umur berapa? 40 tahun. Nah, kurun waktu 40 tahun dari mulai lahir sampai hari ini tentunya menyimpan dan memasukkan berbagai data. Setiap hari kita memasukkan data. Kurang lebih data yang kita masukkan dalam satu hari itu 70.000 data, kurang lebih 70.000 macam data, yang dimana 69.900 datanya itu adalah pengulangan. Nah, yang data baru biasanya hanya mungkin sekitar 20 atau 30 item. Belum lagi data yang kita dapat pada saat di dalam kandungan. Di dalam kandungan kita punya data dari emosi orang tua, kata-kata, semuanya kan masuk menjadi data semuanya. Nah, belum lagi kalau kita yang belajar spiritualitas, ada tentang reinkarnasi, ada tentang yang namanya kehidupan masa lalu. Ada yang disebut, kalau kita di Ho'oponopono itu kita menyebutnya bahwa kita tuh punya leluhur. Nah, data dari kehidupan masa lalu, data dari past life, data dari leluhur-leluhur ini kan terbawa di kehidupan kita yang sekarang. Nah, ini bukan suatu hal yang buruk atau bukan suatu hal yang baik. Tak hanyalah data. Dia akan mempunyai nilai baik atau buruk pada saat aktif. Nah, yang aktif ini yang mana? Nah, misal punya trauma tentang jatuh misalnya. Nah, selama dia masih dalam bentuk data, itu bukan suatu hal yang negatif. Tapi begitu ada triggernya, orang tertrigger, misal ngelihat motor gebrak jatuh, terus emosinya jadi bekerja. Akhirnya ketakutannya timbul, memorinya bangkit dan bekerja secara energi, emosinya bekerja. Nah, barulah data ini menjadi data atau program negatif. Nah, ini yang kita bersihkan dalam Ho'oponopono. Nah, tapi bukan itu aja, Mbak. Jadi dalam Ho'oponopono ini juga luas sebenarnya. Nah, tapi tentunya kalau kita mau mencapai hal yang maksimal, ada kan yang harus kita lakukan, betul. Ya, cara-caranya ya, seperti tadi, ambil tanggung jawabnya 100%. Nah, lalu dalam hal ini tentang trauma ini bekerjanya seperti apa gitu. Sedangkan di tubuh kita dalam Ho'oponopono kita mengenal yang namanya kesadaran tertinggi, higher self. Ada kesadaran pikiran, yaitu apa? Kita ngobrol begini, ini kan kesadaran pikiran. Ada lagi di bawah itu adalah kesadaran jiwa. Nah, yang paling penting di sini, ini ada sesuatu yang tersembunyi, yang satu. Dan dalam pelajaran Ho'oponopono ini pun, ini jarang diperkenalkan, yaitu selain higher self, tubuh sadar, jiwa atau alam bawah sadar, ada yang namanya inti core. Inti core inilah yang kalau dalam spiritualitas itu disebut sebagai guru sejati. Apa bedanya sama diri sejati? Berarti kalau gitu, Mas, ya, saya tuh taunya Ho'oponopono itu cuma 4 frasa. I'm sorry, ini bahasa Inggrisnya ya. I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. Bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Dulu waktu saya praktekin, saya tuh nggak mudeng sebetulnya. Ini maksudnya apa? Tapi karena saya itu tadi, saya desperate banget ya, saya praktekin aja gitu. Tapi mungkin ya karena praktekinnya pakai rasa, pakai hati, ya kejadian juga gitu. Nah, sebenarnya saya pengen tahu frasenya ini sebenarnya maksudnya apa sih, Mas? Gimana caranya supaya itu bisa
karena kalau kata-kata I love you itu tuh kadang-kadang nggak nyampe ke hati. Padahal kita semua tahu salah satu ciri spiritualitas itu adalah gimana mempergunakannya dengan rasa, betul ya Mas? Nah, itu gimana caranya supaya kita bisa memaknai atau mempergunakan mantra ini dengan lebih baik supaya ada hasilnya. Dan apakah juga, ini pertanyaan yang kedua nih, apakah juga bisa mantra ini digunakan untuk orang lain? Misalnya ada anjing yang sakit atau anak yang sakit atau yang marah-marah atau yang lagi dalam nggak kondisi baik-baik aja. Kalau tentang melakukan, memang ada dua hal. Cara garis besar yang memang banyak dikenal sekarang bahwa cukup ucapkan, cukup basic, cara yang awal, cara yang paling mudah dalam kita melakukan. Jadi ada dua, melakukan hanya dengan cukup mengucapkan atau melakukan dengan tata caranya. Nah, jadi itu dua. Nah, lalu mengenai frasa I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. Nah, I am sorry, please forgive me. I am sorry adalah saya menyesal. Please forgive me adalah saya minta maaf. Lagi mau memperbaiki sesuatu, saya ngapain sih? Nah, jadi I am sorry, please forgive me. Saya menyesal. Jadi pengakuan. Pengakuan dalam diri kita bahwa kita memang mempunyai kekeliruan. Nah, di luar dari pengakuan berarti otomatis pada saat kita mengaku, lalu kan diikuti dengan kata-kata minta maaf. Nah, lalu ada thank you, ada I love you. Ini juga berkaitan tapi boleh dipisah. Nah, jadi thank you, I love you. Nah, jadi kita berterima kasih tentang apa? Tentang kesadaran yang sudah kita dapat. Kita berterima kasih tentang situasi yang sudah menjadi proses dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak menyesali apapun. Kita tidak menyesali peristiwa-peristiwa yang menyakitkan untuk orang lain atau untuk makhluk lain. Ini yang memang sekarang sering saya lakukan. Jadi sangat bisa dipakai untuk membantu makhluk lain atau orang lain, tapi dengan melakukan cara-caranya. Tanpa melakukan cara-caranya tidak akan bekerja. Cara-caranya yang tadi itu ya? Bukan, ada beda lagi. Oke. Berarti kalau yang tadi, yang barusan ini, bahwa kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, itu adalah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita Tetapi kalau untuk orang lain, kita ada tata caranya. Ada tata cara. Yang boleh di-spill sedikit? Tata cara untuk melakukan itu adalah ambil tanggung jawab. Seperti saya membantu anjing saya. Saya punya anjing yang kakinya itu belakang kayak kayu, dua, ya. Nah, gimana cara saya untuk membantu dia bisa jalan lagi? 3 bulan penuh saya dan istri saya berho'oponopono buat dia dengan apa? Saya ambil tanggung jawabnya bahwa dia cacat, bahwa dia dilahirkan seperti itu, bahwa dia dibuang, bahwa dia diabaikan oleh manusia, bahwa dia tidak dihargai oleh manusia. Saya penyebabnya. Gampang diingat untuk praktek Ho'oponopono ini sendiri di rumah. Ya, frasa yang paling simpel ya seperti yang sudah dikenal. I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. Boleh dibolak-balik. Jadi nggak usah beraturan ya sebetulnya ya. Nah, kalau punya tujuan tertentu, itu harus ada urutan tertentu. Nah, tapi secara basic, secara mendasar, nggak usah dulu itu, karena itu kan butuh waktu untuk belajar ya. Tapi kalau di sini ya saya menyarankan ya cukup lakukan duduk diam, ya, tarik nafas, buang nafas, atur nafasnya dengan sepelan dan sehalus mungkin. Nah, cukup dengan tadi saya kenapa ya? Oh, yang nggak enak tuh tadi saya dimaki-maki orang misalnya. Ya sudah, duduk diam. Nah, kalau mau melakukan nih, ya, duduk diam, atur nafas, tarik nafas. Nah, visualisasikan bahwa tadi ada kejadian apa. Oh, tadi saya dimaki-maki orang. Oke, saya sakit hati. Ya sudah, duduk diam, ucapkan. Saya sakit hati karena saya dimaki oleh orang tersebut. Saya minta maaf
bahwa saya punya kekeliruan yang membuat orang memaki-maki saya. Saya menyesal bahwa saya punya kekeliruan yang membuat orang itu bangkit dan marah kepada saya. Saya menyatakan saya menyesal dan saya minta ampun atas semua kekeliruan saya. Dan dengan ini saya menyatakan saya mencintai diri saya dan saya mencintai dia, juga saya mencintai semua emosi yang terjadi. Bahwa ini semua terjadi adalah sebagai kekeliruan, dan dengan ini saya menyatakan berterima kasih untuk semua proses yang terjadi. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ulang-ulang. Oke. Aduh, gitu. Hebat banget ya ini mantra sapu jagat ini ya, Ho'onoponopono. Terima kasih banyak Mas Bagus untuk bincang-bincang kita yang sangat seru di siang hari ini. Saya jadi tahu cara yang lebih baik lagi untuk mempraktekannya, dan semoga saya nggak lupa lagi. Tapi kalau lupa saya langsung telepon Mas Bagus. Terima kasih banyak, sampai ketemu di lain waktu. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa untuk like and subscribe channel Soul Cahaya, dan tinggalkan komen agar channel ini dapat lebih baik dan berkembang ke depannya. Terima kasih.